Shalom dan selamat malam buat kita semua yang ada live di rumah pada malam ini. Apa kabar semua? Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang benar-benar memuji dan menyembah Tuhan pada malam ini. Kita percaya Tuhanlah adalah kekuatan kita dan mazmur kita dalam kehidupan kita. Lagu ini berkata, hidupku adalah persembahan Tuhan. Mari saudara pada malam ini siapkan hatimu, siapkan tujuan rohmu, fokusmu, biar apa yang kita dengar pada malam ini baik lewat pujian penyembahan, baik firman Tuhan, biar itu benar-benar merema buat hati kita. Mari saudara, saya ajak yang di rumah, tinggalkan kopimu, tinggalkan apa yang kita ingin lakukan. Mari menghadap Tuhan. Kita mau benar-benar hati kita benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Kiramana kasih, kiramana kalabada kasih, kiramana kalabaraba. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Lord. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku tahu hidupku berharap di padamu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Makasih Tuhan. Sadar bila ku ada
Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau layak yang kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Tuhan, rami setiap anak-anak-Mu yang live streaming pada malam ini Tuhan. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu turun dalam hidup mereka Tuhan, sukacita dan damai sejahtera-Mu turun dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap pergumulan apapun yang masalah yang mereka lalui Tuhan, hadapi pada saat-saat terakhir ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, saat kami menyembah dari hati kami Tuhan, keluar yang namanya Tuhan sukacita damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan Tuhan, cabut segala akar-akar kemarahan, cabut segala akar-akar kesakitan, cabut dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus ada hati yang sukacita damai sejahtera. Seperti lagu ini berkata Tuhan, kami nyanyikan Engkau sana, Engkau duduk di tata di atas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa yang ajaib. Hidup kami adalah mempersembahkan kami, persembahan Tuhan. Hidup kami Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati lihat doa kami pada malam ini Tuhan. Biar kasih anugerah-Mu turun dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biar kasih anugerah-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan turun di atas hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kasih anugerah-Mu Tuhan turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kuasa dan Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu Tuhan. Sukacita yang daripada Engkau Tuhan turun atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau rami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, ada Allah yang bersama dengan mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum kita membawakan pujian ini yang berkata dengan gambusan kecapi, ada firman Tuhan yang sangat merema buat saya. Mazmur 150 ayat 1 hingga 6. Mazmur, kita buka sama-sama ya, di Mazmur 150 ayat 1. Dia berkata di sini, tajuk dia di atas adalah haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam ceracapnya yang kuat, pujilah Dia dengan segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambusan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seluring, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, amin saudara. Haleluya, haleluya. Katakan 3 kali. Haleluya, 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 haleluya. Lagu ini berkata, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Saat kau di rumah, mari saudara, kita menari buat Tuhan pada malam ini. Amin saudara. Dimenangkan
Lagu ini berkata, mari sambut sang Raja. Saya pasti yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama. Seperti firman Tuhan berkata, haleluya, mari kita puji Tuhan. Amin. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Angkat tanganmu. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Katakan, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Gerakan puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan sama-sama. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Gerakan badanmu. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, mulia namanya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan pada malam ini. Biar apapun yang kita dengar, biar itu menjadi rema buat hidup kita. Mari kita belajar menundukkan diri, mendengar firman Tuhan, punya hati yang lemah lembut menerima setiap benih firman. Lagu ini berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu pada malam ini Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Beri hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang lemah lembut menerima setiap benih firman-Mu Tuhan. Biar kami benar-benar bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
musim yang berbeda, setiap musim yang mencabar Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak layak. Kami hanya dilayakkan saja Tuhan. Karena Engkau mengutus anak tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memulihkan setiap kami. Itu kedatangan pertama, di mana you extend the grace. Engkau memberi kasih karunia kepada setiap kami yang berdosa. Ya Tuhan, biar kami bisa menerima kasih karunia itu. Bukan setakat itu saja Tuhan. Biar kami juga tahu bahwa kali kedua Engkau datang untuk menghakimi setiap kami Tuhan. Biar setiap kami, setiap streaming bersedia di depan Engkau. Biar setiap kami bisa menerima kasih itu dan bisa diuji, dihakimi, dan Engkau menyatakan bahwa setiap kami memang orang percaya setia kepada Engkau, bahkan murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semua orang katakan amin. Oke, so malam ini kita akan topik malam ini ialah tentang kasih karunia, ya, kasih karunia Allah, the grace of God, the mercy of God, the mercy of God. Dan saya ingin mula dengan seorang pendeta Jerman dan teolog. Beliau menyatakan, ya, nama dia Dietrich Bonhoeffer, ya. Beliau menyatakan, once a man has truly experienced the mercy of God, begitu seseorang benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, he will henceforth aspire only to serve. Untuk selanjutnya, dia hanya akan bertekad untuk melayani. So, satu bahagian di mana saya mau tanya kepada anda ialah, apakah anda rindu, apakah anda bertekad untuk melayani Tuhan? Kalau anda tidak rindu untuk bertekad, mungkin, ya, kemungkinan bahwa anda belum benar-benar mengalami kasih karunia Allah, yaitu mercy of God. Karena kalau anda sudah mencicipi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup anda, pasti anda surrender your life. Pasti anda menyerahkan hidup anda kepada Tuhan dan sepenuhnya. Dan pasti anda juga melayani dia. Karena Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan begitu mengasihi anda. Anda adalah biji mata dia. Bahkan anda adalah ahli waris dia. Ya. So, sangat penting di mana kita bisa tangkap mercy of God, kasih karunia Allah. Seterusnya Saint Augustine, ya, beliau adalah salah satu bapa gereja Latin dan juga salah seorang pemikir Kristen yang penting. Beliau menyatakan, trust the past to the mercy of God. Maksudnya, percayakan masa lalu pada kasih karunia Allah, the present to His love. Saat ini untuk kasihnya, and the future to His providence. Dan masa depan untuk pemeliharaannya. Sangat penting. Di mana kita sebagai orang percaya, bahkan sebagai ahli waris, Anda harus bisa mengerti tentang mercy of God, kasih karunia Allah. Kerana itu akan membawa Anda. Satu bagian di mana banyak orang tidak memahami tentang mercy, rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan banyak di antara orang percaya sebenarnya bergumul dengan rasa bersalah, ya, rasa bersalah, the guilt. Itu ialah serangan dari iblis. Mereka terus merasa malu, shame, they feel shameful atas mungkin hal-hal tertentu. Mungkin mereka pernah
pernah berzina, ataupun mereka pernah melakukan sesuatu kesalahan yang sangat besar. Sama ada dosa besar atau kecil di mana mereka masih bergumul, ya. Dan dosa yang tidak bisa diampuni, mereka ingat bahwa sesuatu dosa memang tidak bisa diampuni, termasuk dari Tuhan Yesus. Tapi saya mau tanya kepada Anda yang tidak bisa menerima diri Anda sendiri, tidak bisa menerima bahwa Anda berdosa, di mana ada jalan keluar. Satu-satu jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Karena Kristus sudah menanggung dosa Anda. Kristus sudah menanggung pelanggaran Anda di atas kayu salib. It's finished. Semua selesai di atas kayu salib oleh Kristus. Mari kita ingat tentang kebaikan itu, ya. Mari kita bisa belajar untuk menerima mercy of God, kasih karunia dari Allah kita. So, bagaimana kita bisa menerima kasih karunia Allah itu? Mula dengan cepat bertobat dan jangan memberi alasan di dalam hidup kita, ya. Kenapa? Karena God is love. Yesus sangat mengasihi Anda. God unfailing love to you. Tapi dengan satu syarat bahwa Anda dan saya harus bertobat. Anda dan saya harus mulai dengan mengaku itu dosa. Itu satu pelanggaran. Itu selalu kejijikan di mata Tuhan. Itu satu kefasikan di mata Tuhan. Itu permulaan. Dan terusnya menerima kasih karunia itu. Ya. So, sangat penting. Mari kita belajar. Karena Tuhan sudah sediakan sesuatu yang sangat istimewa untuk setiap orang. Bukan setakat untuk orang percaya, tapi untuk manusia di bumi ini. Setiap orang mengaku. Setiap orang yang mengaku bahwa mereka orang berdosa. Dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka akan diselamatkan. Mereka yang menyerahkan hidup mereka dengan sepenuhnya, mereka akan selamat. Bahkan Tuhan sudah sediakan satu tempat di surga untuk Anda dan saya. So, sangat penting. Mari kita bisa menangkap tentang mercy of God, kasih karunia Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. So, sedang kita memang berdosa. Dan dosa hanya bisa diambil oleh pribadi yang tidak pernah berdosa. Kali pertama Tuhan Yesus datang, Dia dicobai, tapi Dia tetap tanpa dosa. Dia tetap kudus, hidup kudus. Dia sudah mengatasi dosa itu, ya. Maka kita menipu diri kita sendiri. Maksudnya kita membohongi diri kita, ya. Jadi kita kata bahwa kita tidak berdosa, kita menyesatkan diri kita, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Seterusnya ayat 9. Mungkin Anda sudah hafal tentang ayat itu, tapi saya tetap mau mengulangi karena itu sangat penting. Anda harus bisa tangkap mercy. What is mercy? Mercy of God. Apa dia kasih karunia Allah kita? Apa dia rahmat dari Allah kita? Jika kita mengaku dosa kita, pengakuan sangat penting, ya. Anda harus mengaku. Jangan sepelekan bahwa Tuhan tetap God is love, God will accept me. Tapi setiap firman sebenarnya supaya janji kita bisa terima, kita harus mengikuti, menghidupi kebenaran firman, yaitu jika Anda mengaku dosa Anda, maka Tuhan Yesus adalah setia dan adil, ya. Tetap setia, Tuhan tetap setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Maksud apa? Termasuk dosa yang Anda ingat bahwa unforgiven, tidak bisa diampuni karena begitu besar salahnya, atau shame, guilt, ya, malu dan sebagainya, ya. Karena Tuhan tetap akan menetap janjinya semasa kita melakukan itu. Ia pasti mengampuni dan menyucikan kita dari dosa-dosa itu. Kita dapat percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang benar. Pengakuan step yang pertama, ya, langkah pertama.
Dan seterusnya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan, yaitu Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan yang kita salah. Karena Kristus sudah mati untuk dosa kita. Ayat 10 menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia, maksud Yesus, menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. So kalau kita menganggap bahwa Anda tidak berdosa, Yesus mengatakan bahwa Anda tidak menerima kebenaran Tuhan Yesus. Firman Tuhan tidak duduk di dalam hidup Anda. So sangat penting kita menerima mercy of God supaya Anda bisa dipulihkan. Sebenarnya Tuhan datang kali pertama untuk pulihkan Anda dan saya. Orang sangat berdosa. Jika Anda jujur, kita sangat senang berdusta. Kita sangat bisa melakukan dosa. Kita sangat senang menyimpang dari Tuhan. Tak usah diajar. Kita sangat senang melakukannya jahat di depan Tuhan. Ya. So, mercy of God. Yang pertama, bagaimana kita bisa menerima mercy of God, yaitu kasih karunia Allah. Pertama, Anda harus berani. Berani apa? Bagaimana? Berani menghampiri tata kasih karunia Allah. Sama yang ada di Ibrani pasal 4 ayat 15 menyatakan, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Maksud apa? Imam kita, Yesus Kristus, memahami bahkan mengerti kelemahan kita. Seterusnya, sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai. Tuhan Yesus telah menghadapi semua pencobaan. Seterusnya, hanya tidak dapat berbuat dosa. So di sini Anda harus bisa tangkap, hanya pribadi yang tidak berdosa, yang kudus, yang bisa mengambil dosa itu. Orang atau pendiri apa-apa agama dan sebagainya tidak bisa ambil dosa. Hanya orang yang suci dan kudus, yaitu Yesus Kristus. Bukan setakat dia Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit hari ketiga. Dia bangkit. Dia sudah mengatasi dosa. Dia sudah mengatasi kematian. Dan dia sekarang tetap hidup di surga. Dia sediakan satu tempat, yaitu surga untuk Anda dan saya. Setiap kita yang setia akan menerima janji itu. Sangat penting. Ayat 16 menyatakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Maksud apa? Menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Kita bisa merasa bebas, free receive the grace. Anda bisa dengan bebas menerima kasih karunia itu di hadapan takhta Allah yang dengan penuh anugerah. Seterusnya, supaya kita menerima rahmat, supaya kita bisa menerima kasih Allah kita dan menemukan kasih karunia, satu anugerah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Allah sangat mengasihi kita. Kristus sangat mengasihi kita. Dia mau memberkati kita, supaya kita mendapat pertolongan dari Dia. So Anda yang sedang bergumul dengan apa jenis dosa, apa jenis pelanggaran, apa jenis stres di waktu yang begitu mencapai ini, saya mendorong Anda cari Tuhan. Cari Tuhan. Pertama, ambil langkah pertama, yaitu mengaku dosa. Dan terus maju ke depan tata Allah dengan berani. Pergi ke Tuhan. Manusia tidak bisa mengampuni Anda. It's okay. Tapi Yesus Kristus berjanji akan menerima Anda kepada setiap yang maju kepada tata kasih Tuhan Yesus. Kedua, bagaimana Anda menerima mercy of God? Bergantung. Karena mercy of God satu bagian sangat penting. Mungkin Anda kata bahwa mengapa seseorang begitu mendapat favor Tuhan? Anda harus mengerti tentang mercy of God. Mercy itu juga bergantung kepada kehendak Allah. Is God mercy ialah kasih karunia itu ialah God's discretion. Is God decision. Maksud apa?
Itu keputusan mula Allah. It's not your decision. God want to be merciful. Tuhan mau mencurahkan berkat kepada seseorang. Itu hak dia. You cannot challenge. Anda tak boleh challenge. Di Roma pasal 9 ayat 13 menyatakan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Di sana kita tahu bahwa Esau menjual hak sulungnya hanya kerana gara-gara itu satu mangkok kacang. Begitu menyepelekan hak kesulungan. Sangat berharga di mata Tuhan sebenarnya, tapi dia tidak menghargai. Dia tidak mengaku bahwa itu satu kehormatan sebagai anak sulung. Itu pemberian dari Tuhan. Ayat 14 menyatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. So di sini Anda harus mengerti tentang mercy of God. Ya, Tuhan tetap adil. Mungkin Anda ingat bahwa Tuhan tidak adil. Di hidup ini mungkin Anda mengalami it's not fair. God tidak adil. Mengapa seseorang begitu diberkati? Mengapa bisnesnya begitu baik? Mengapa suami atau istri saya begitu tidak baik dan sebagainya? Mengapa anak-anak begitu memberontak dan sebagainya? Anda bisa komplain, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan kita adil, ya. Memang Tuhan kita sangat adil dan setia jika kita bisa jujur dengan diri kita sendiri. Seringkali Tuhan selalu melakukan bahagian dia, tapi Anda dan saya selalu apa? Memilih. Anda pilih untuk jatuh di dalam dosa, ya, dan sebagainya. Seterusnya ayat 15 menyatakan, sebab itu berfirmanlah kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada sesiapa yang aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan memurah hati kepada sesiapa yang aku mau memurah hati. So di sini mari kita tangkap tentang mercy of God. It's God's decision, one part. Anda tidak boleh challenge. Karena Tuhan akan menunjukkan rahmat dia kepada sesiapa yang dia rindu, dia kehendaki. Dan Tuhan akan membuat baik kepada seseorang, ya. Dia akan menaruh kasih sayang dia kepada barang siapa yang dia kasihi, dia sayangi. Tuhan tidak perlu izin Anda. Ingat, tidak apa di dalam hidup ini tidak ada apa yang kita layak. Anda mungkin saya layak. Saya sudah berbuat sekian-sekian. Bahkan saya sudah melayani. Bahkan saya sudah memberi persepuluhan. Saya sudah sangat setia kepada gereja. Saya sudah sangat setia kepada keluarga, pekerjaan. Anda ingat bahwa Anda layak. Tapi no. Tak ada apa yang kita layak. Semua hanya kasih karunia. Bagaimana Anda bisa katakan kepada pencipta Anda? Dia raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Apakah Anda bisa berkatakan kepada dia, aku baik, aku layak? Ya. Bahagia kita sebagai orang percaya, bahagia kita bahkan sebagai murid Kristus, ialah melakukan bahagia kita. Tuhan dengan kasih dia akan melakukan bahagia dia. Bagaimana Tuhan memberkati hidup Anda? Bagaimana Tuhan memelihara hidup Anda? His way. Cara dia akan melakukan bahagia dia dan janji dia. Ayat 16 menyatakan, jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. So sangat penting, ya. Itu keputusan Tuhan, bukan tidak bergantung kepada manusia atau usaha manusia. Berkat Allah itu tidak bergantung bukan kerana apa yang Anda kehendaki atau kerana Anda sudah bekerja keras. Anda wajib memperolehi itu, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Is God's grace. Itu mercy of God, ya. So di sini satu bahagian saya mau Anda bisa menangkap bahwa maukah Anda menjadi orang pilihan, ya. Karena di dalam firman menyatakan banyak orang sudah dipanggil, tapi sedikit dipilih. Contohnya dengan sangat sederhana, ya. Jika kita tahu bahwa tentang Laskar, contohnya Special Force, SAS dari Inggris, ya. Mereka bisa diterima sebagai ahli Special Force SAS, bukan dengan kekuatan muscle saja, tapi
Kerana mereka bertekad. Mereka bertekad untuk never give up. Mereka bertekad untuk melayani dalam satu tim, supaya anda bisa dipilih oleh Tuhan, supaya anda bisa enjoy berkat-berkat dan kasih karunia Tuhan. Anda harus bisa menunjukkan bahwa anda memang layak di depannya. Dengan bagaimana? Dengan melakukan bahagian anda. Sangat dengan sederhana, yaitu apa? Apakah anda membaca firman? Kan di sana itu akan mengajar anda di dalam kebenaran. Itu akan menunjukkan kesalahan dosa anda. Itu akan menolong anda untuk memperbaiki kelakuan anda dan sebagainya. Dan semasa anda setia kepada Tuhan, semasa anda membangun hubungan dengan Tuhan dan doa dan sebagainya, dan berpuasa dan sebagainya, pasti Tuhan akan melakukan bahagiannya. Ya, so sangat penting to receive the mercy of God. Poin yang ketiga ialah anda harus, mungkin anda sudah tahu bahwa mercy of God kerana apa? Kerana kasih Tuhan saja. Kasih Tuhan begitu besar. Satu saya mau, karena itu bahagian sangat penting. Sebelum anda bisa menerima kasih itu, anda harus tahu apa? Di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 4 menyatakan, ayat 1, kamu dahulu sudah mati kerana pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. So anda harus tahu bahwa dari secara rohani, ya, dulu kita memang orang berdosa. Kita melanggar perintah, ya. Dulu kita dikutuk Tuhan kerana kita banyak dosa. Ayat kedua menyatakan, kamu hidup di dalamnya kerana kamu mengikut jalan dunia ini. Wow. Ada dengan hati yang terbuka. Mari kita tangkap, ya. Anda dalam dosa jika anda mengikuti jalan dunia ini. Apa maksud jalan dunia ini? Maksud kebiasaan dunia ini. Anda mengikuti banyak orang, ya. Apa yang banyak orang lakukan, ya. Anda hidup penuh dengan dosa. Satu versi menyatakan anda taat kepada iblis. Kamu hidup melakukan dosa sebagaimana dunia melakukannya. Kamu mengikuti aturan dari pemimpin yang jahat, penguasa kerajaan angkasa. So ingat, semasa anda mengikuti dunia, sebenarnya anda ialah partner iblis. Anda partner iblis. Anda tidak rindu untuk hidup kudus. Anda tidak rindu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Anda partner iblis. Dan setiap partner iblis akan dibuang ke lautan api. Itu saja sebenarnya. Dan disiksa selama-lamanya. Tapi jika anda hidup benar, anda terus bertanding di dalam hidup ini dan menang, anda akan diterima Tuhan di surga. Seterusnya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang yang durhaka. Ya, maksud roh sekarang, roh itu akan menguasai hati orang yang tidak taat kepada Allah, ya. Dia sedang bekerja, ya, di dalam hati orang melawan Tuhan. Tahukah bahwa roh dunia roh yang melawan Tuhan? Mungkin anda kata, it's okay, nothing wrong. Saya tidak berdosa, saya tidak membunuh, saya tidak menipu dan sebagainya. Tapi roh dunia ini, firman menyatakan, anda sedang melawan Tuhan. So setiap orang melawan Tuhan akan enak di mana? Lautan api saja, satu tempat. Lautan api saja. Karena mereka menolak Allah. Seterusnya ayat 3 menyatakan, sebenarnya dahulu kami semua yang juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Semasa anda hidup duniawi, ya, anda hidup hawa nafsu daging dan apa? Dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. So mari kita bisa tangkap begitu, ya. Anda sedang menuruti tabiat manusia, ya, melakukan apa yang menyenangkan tubuh badan anda dan pikiran kita. Hidup kita menunjukkan kejahatan yang besar dalam diri kita. Kita melakukan setiap perbuatan jahat yang kita kehendaki, yang kita pikirkan. It's nothing too wrong.
Yes, dalam dunia. Tapi itu Anda sedang menolak Tuhan. Anda sedang melawan Tuhan. Kalau Anda tidak was-was, you can end up in hell. So mari kita betul-betul memikirkan tentang keselamatan, ya. Seterusnya, pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimukai, ya. Kita orang dunia harus dimukai, orang yang rindu hawa nafsu, sama seperti mereka yang lain, ya. Kita adalah orang-orang yang kena muka Tuhan. Kita dilahirkan dalam naluri jahat, ya. Kita menanggung kemarahan Tuhan dengan perbuatan yang jahat itu. Ayat 4 menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, dengan kaya rahmat, oleh kerana kasihnya yang besar, yang dilimpahinya kepada kita. So Tuhan akan melimpahkan rahmat Dia yang sangat besar. Tuhan akan bermurah hati. Tuhan sangat sayang, mengasihi setiap Anda dan saya. Ya. So seterusnya ayat 6 menyatakan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di syurga. Wow. Mau bersama dengan Kristus atau mau berada di lautan api untuk selama-lamanya. Itu pilihan Anda sebenarnya. Anda tidak bisa katakan ini seseorang mempengaruhi saya, seseorang force saya untuk melakukan begitu. Anda harus bertanggung jawab, terutama Anda sudah berumur. Ya, maksud apa? Karena kita bersatu dengan Kristus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Dia. Ya, pemulihan Tuhan kepada setiap kita itu kali pertama Tuhan Yesus datang, ya, supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, Dia akan mengangkat setiap kita ke tempat kemuliaan di surga. Ayat 8 menyatakan, sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. So mari kita ingat tentang bukan kerana kebaikan Anda, tapi kerana anugerah Tuhan. Only the mercy of God, ya. Anda bisa terima itu. Jangan menyombongkan diri tentang hal itu, ya. Jangan sombong, ya. Jangan sangat bangga tentang anugerah itu. Itu pemberian dari Tuhan saja sebenarnya. So mercy of God, Tuhan melimpahkan kasih karunia kerana Dia sangat mengasihi Anda. Poin keempat, mengapa tentang kasih karunia itu, ya. Kasih karunia itu bukan kerana perbuatan baik kita. Ya, tadi kita sudah mendengar, ya. Titus pasal 3 ayat 4 menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Ayat 5 menyatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, ya. So kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, ya. Atau ada kita, oh saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah membuat begitu. Itu tanggung jawab kita. Jika kita memahami firman-Nya, itu tanggung jawab. Contohnya Anda adalah satu ahli keluarga, Anda punya tanggung jawab. Jika Anda sedang belajar, tanggung jawab Anda untuk excel, ya. Belajar dengan baik di dalam college, universitas dan sebagainya. Jika Anda orang yang ibu bapa, Anda harus bekerja di luar atau bekerja di rumah. Itu tanggung jawab kita. Kita tidak bisa menjadikan tanggung jawab sebagai kerana saya lakukan, saya layak. Memang itu bukan kita layak sebenarnya. Tetapi kerana rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Tuhan selamatkan kita melalui Roh Tuhan, ya. Dia memberi kita kelahiran yang baru, ya, dan hidup baru, ya, untuk setiap kita. Ayat 6 menyatakan yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. So ini diberikan oleh melewati Tuhan Yesus, juru selamat setiap kita, ya, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita, ya. So sangat penting mari kita belajar bahawa kita sebagai anak Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah menjadikan kita ahli waris. Tapi janji itu bisa hilang semasa kita memberontak, semasa kita melawan Tuhan, semasa kita menolak Tuhan,
semasa kita menolak disiplin yang dari Tuhan. So it's a choice sebenarnya. Mercy, God is always merciful. Tuhan selalu penuh dengan kasih karunia. Tuhan selalu memberkati bukan secara keuangan ya, tapi kesehatan, ya, perlindungan, supaya kita tidak jatuh dan sebagainya. Itu kasih karunia itu is the mercy of God. So Anda bisa menerima kasih karunia Tuhan. Pertama, dengan cepat bertobat dan jangan memberi alasan. No point, you give all the excuses. Kedua, bermula dengan bertobat. Itu langkah pertama. Ya. Dan kasih karunia Allah, yaitu mercy of God, Anda bisa terima itu semasa Anda berani. Anda berani apa? Bagaimana? Menghampiri tata kasih karunia Allah. Ini poin pertama. Anda bisa menerima kasih karunia Tuhan dengan berani menghampiri. Jangan katakan saya dan Pak Raya, dosa saya terlalu besar. Kalau Anda sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan terima. Tapi jika Anda play-play, bermain-main dengan Tuhan, saya mau katakan jangan bermain dengan Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih. Tapi satu kali Tuhan bisa menolak Anda, sampai Anda tidak menerima keselamatan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Kedua, kasih karunia Allah berkata bahwa kehendak Allah itu keputusan mutlak dari Tuhan. Anda harus mengerti. Seseorang diberkati, seseorang mungkin menerima sangat banyak favor. It's God's choice. Anda mau menjadi orang pilihan Tuhan, hidup kudus, serius dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Itu ada harga yang harus kita bayar. Ingat, Tuhan kita yang Tuhan kudus. Tuhan bukan sembarangan. Mau menjadi orang pilihan Tuhan, mau menerima favor dari Tuhan, mau hidup ada diberkati, mau hidup sentiasa dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang putuskan. You have to play your part. Anda harus melakukan bahagia Anda. Dan saya sangat percaya semasa Anda melakukan bahagia Anda, Tuhan akan melakukan bahagia Dia. Don't compare with others. Jangan berbanding dengan orang lain. Kasih karunia Allah dilimpahkan kepada Anda dan saya karena apa? Karena kasih Allah yang besar. Karena itulah sebab Allah Bapa mengutus Anak Tunggal Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Begitu besar kasih Tuhan. Mati di atas kayu salib. Tak ada sesiapa pun yang rela mati. Dia tidak berdosa, tapi dia rela menyerahkan hidup dia untuk mati di atas kayu salib. Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sediakan sebagai juru selamat. Dia sediakan satu tempat untuk Anda yang setia, untuk murid Kristus, untuk Anda yang berkomitmen. Ya. Kasih karunia. Poin yang keempat, kasih karunia Allah bukan kerana perbuatan baik Anda. Anda mesti tangkap itu, bukan karena perbuatan baik Anda. Jangan bahwa saya sudah melayani, saya sudah memberi persepuluhan, saya selalu menopang pelayanan, saya sangat menjaga keluarga, saya sangat setia dalam pekerjaan. Sebenarnya itu tanggung jawab Anda. Anda harus mengerti apa maksud tanggung jawab. Apakah maksud tanggung jawab? Tanggung jawab ialah Anda harus melakukan. Apakah Anda orang percaya atau bukan orang percaya? Apakah Anda murid Kristus atau bukan murid Kristus? Anda wajib melakukan bagian Anda. So jika Anda wajib melakukan, bagaimana Anda katakan bahwa saya layak terima upah itu? Kasih karunia, mercy of God, hanya kerana pemberian dari Tuhan saja. Tangkap itu. Hanya pemberian Tuhan itu saja. So itu yang saya sudah share. So malam ini kita akan berdoa bersama. Malam doa ya. So let's pray. Dengan tahun yang sangat baru ini, mari kita memulakan sesuatu yang baru.
apa dosa besar, dosa yang tidak bisa diampuni dan sebagainya. Mengikut pemikiran Anda, ada jalan keluar, hanya melewati Yesus Kristus, mengaku dosa Anda, dan Tuhan ialah adil dan setia untuk mengampuni Anda. Tuhan bisa membebaskan Anda. Apa yang sudah berlaku. Semasa Anda betul-betul sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan menerima. Tapi semasa Anda bermain-main, tidak serius, tidak berkomitmen dengan Tuhan, sangat senang saja. Contohnya dalam pekerjaan, kalau memang ada exception, kalau Anda tidak setia dalam pekerjaan, bayangkan apa yang akan berlaku setiap streaming. Bayangkan apa yang akan berlaku kalau Anda tidak setia, kalau Anda tidak melakukan bahagian Anda dalam pekerjaan di luar. Anda bisa dimarahi, itu masih oke. Anda akan dimalukan, itu masih oke. Anda bisa dibuang kerja. So bayangkan tentang itu. So mari kita datang ke depan Tuhan, mengaku dosa, dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya. So seandainya Anda mempunyai bahan-bahan doa setiap streaming, jika Anda mempunyai bahan doa, sila tulis di Facebook, dan kami mau mendoakan untuk Anda, ya. Pertama, mari kita doa. Jika ada, cepat-cepat tulis dan kita akan doakan Anda. Pertama, mari kita doakan untuk diri kita. Semua bermula dengan diri kita sebenarnya. Bermula dengan diri kita. Sama ada masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pelayanan dan sebagainya. Bermula dengan diri kita. Kita bertobat. Jangan memberi alasan, jangan menanggung lagi. Jikalau Anda mau menerima mercy of God, kasih karunia Allah, jangan menanggung, ya. Dan kita akan mendoakan, ya, pertama untuk diri setiap kita, ya. Kedua, kita akan mendoakan untuk tubuh Yesus yang di Malaysia, ya. Supaya setiap orang percaya, setiap orang Kristen, ya, mereka tetap, ya, bisa menghidupi firman, menjadi terang garam untuk Kristus. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 menyatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. So ingat, jangan takut. Penuhi hidup Anda dengan firman Tuhan. Penuhi hidup Anda dalam menyembah, bahkan high priest God, memberi kemuliaan kepada Tuhan, melakukan bahagian Anda. Jangan takut. Semasa Anda mengizinkan Tuhan campur tangan di dalam hidup Anda, oh Israel, saya sangat percaya, oh Israel, di dalam hidup saya juga, oh Israel. Semasa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seterusnya kita mau mendoakan untuk pemimpin-pemimpin pelayanan dan gereja, ya, supaya Tuhan memberi hikmat, ya, kekuatan, ya, di masa yang sangat mencapai ini, ya. Dan juga pemimpin bisa menangkap visi yang sudah Tuhan tetapkan. Memang sekarang pelayanan sangat berbeda, beribadah sangat berbeda. Mari kita mendoakan semua pemimpin gereja pelayanan Anda, di mana gereja lokal Anda, mendoakan. Bahkan doakan untuk sahabat-sahabat gereja di Sabah, Sarawak, dan Semenanjung, supaya tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, ya. Jangan mencari manusia, ya. Setiap kita. Seterusnya kita doakan untuk bangsa kita, ya. Bukan setakat bagian kesehatan, contohnya COVID-19 dan sebagainya,
setiap melayani di frontline dan sebagainya, nurses, dokter dan sebagainya, para medik dan sebagainya. Tapi kita mau mendoakan untuk keadaan sosial. Karena dengan lockdown yang begitu lama, PKP ya, dari tahun, jika saya tidak salah, tahun lalu bulan dan bulan 3 sampai sekarang. Dan kita sudah maju, sekarang kita lagi lockdown. Sangat menjamah untuk setiap kita. Mari kita doakan ya untuk bangsa kita. Karena setiap di mana Tuhan sudah tetapkan, mari kita berdiri setia ke atas tanggung jawab setiap kita. Doakan supaya dan juga bagian politik untuk Perdana Menteri kita, kabinetnya, dan setiap yang agung, yang sultan dan sebagainya, chief minister setiap provinsi, setiap negeri ya. Doakan setiap pegawai pemerintah, whether federal government, state government, or local government, kita doakan, kita menopang doa supaya mereka ditambah hikmat, mereka melakukan terbaik untuk Tuhan, dan juga mereka mempunyai roh takut Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, so kita akan mendoakan ya, mulai mendoakan. So mari kita berdiri ya, di mana Anda berada, mari kita berdiri dan berdoakan ya. Pertama kita doakan untuk diri kita pribadi. Ya Tuhan, kami serahkan setiap hidup kita. Kami tahu bahwa setiap kami sangat tidak sempurna. Bahkan ada kala kita terus terjerat di dalam dosa. Apapun dosa, apapun jenis dosa, besar atau kecil dan sebagainya, Tuhan, ampuni setiap kami mau mengaku dosa kami Tuhan di depan Engkau Tuhan. Kami mau jujur, kami tidak mau memberi apapun alasan. Karena Engkau tahu, katakan bahwa semasa kami mengaku dosa, Tuhan Yesus Engkaulah Tuhan yang adil dan setia untuk mengampuni setiap kita. Terima kasih kami terima anugerah itu ya Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Kami izinkan bahwa Tuhan Yesus, Roh Tuhan terus bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan, orang percaya. Supaya setiap kami terus bertumbuh Tuhan. Supaya setiap kami terus mengandalkan Engkau dan bukan manusia Tuhan. Semua mula dari diri kami Tuhan. Kami tidak mau point our finger kepada orang lain Tuhan. Tapi kami tanggung jawab kami mau berubah memulai dari diri kita sendiri. Berubah dengan diri kami sendiri Tuhan. Ya Tuhan, jamah hidup kami Tuhan supaya setiap kami tetap berkenan di depan Kau Tuhan. Touch each of us, O God. Touch us, O God. Guide us, O God. Lead us, O God. Jesus Christ, lead us, O God. Praise you. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Ya Tuhan, kami mau mempunyai hidup yang berserah kepada Engkau dan sepenuhnya. Help us, O God. Help us, O God. Hanya Engkau yang bisa memampukan setiap kami Tuhan. Biar kami melakukan bahagia kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yang setiap yang mau menerima mercy of God, kasih karunia Tuhan, akui dosa Anda. Akui dosa Anda di depan Tuhan. Dan menerima dan mengaku dan menerima kasih karunia yang dari Tuhan. Tuhan bisa melakukan mukjizat di dalam hidup Anda. Tuhan bisa membalikkan keadaan untuk hidup Anda. Apapun pergumulan Anda di dalam keluarga, pekerjaan dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya Tuhan. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidup Anda. Karena Dia Tuhan, Dia Allah kita. Dia bertakhta. Dia raja di atas raja, Dia Tuhan atas segala Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Kristus, Engkau Juru Selamat. Ya Tuhan, kami juga masyarakat setiap tubuh Kristus di Malaysia Tuhan. Jamah setiap mereka Bapa, biar setiap mereka tetap Tuhan Bapa, tetap hidup fokus, tetap memprioritas kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa bukan dengan gagah perkasa. Kami tahu bahwa bukan dengan darah dan daging,
kami berperang Tuhan. Bukan darah daging, bukan dengan tubuh dan jasa yang bisa kami lihat, tapi itu roh jahat yang di udara ya Bapa. Kami memerlukan, kami perlu berperang secara roh Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Allah, dengan semua senjata Allah yang sudah Kau tetapkan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar setiap orang percaya terus bangkit Tuhan, mengambil peralatan senjata Allah itu dan berperang secara roh Tuhan. Kami tahu kami bisa menang, kami pasti menang semasa kami never give up. Semua kami terus berjuang Tuhan, kami terus tekun belajar, kami terus tekun mengimani, berharap kepada Engkau Tuhan. Peperangan Bapa itu bukan peperangan kami Tuhan, tapi peperangan Tuhan. Ya mari kita aktifkan pelayan malaikat Tuhan, yang kami ikat semua roh jahat, semua peperangan penguasa roh jahat di dalam nama Tuhan, ikat, tolak, kami hancurkan semua yang bukan dari darah Yesus. Ya untuk jangan mereka mau perang, batalkan semua yang merugikan semua orang percaya, semua yang tidak berkenan Tuhan di dalam nama Tuhan, yang selalu begitu senang menjerat orang percaya di dalam nama Tuhan, batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lebih pemenang Tuhan, itu firman Tuhan. Kami lebih pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdiri tegak, ya kami terus menggunakan peralatan senjata yang sudah kami tetapkan. Thank you Lord, thank you Lord. Karena kami tahu bahwa Engkau beserta dengan setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Dan juga kepada setiap pemimpin dan pemimpin pelayanan gereja Tuhan, jamaah-jamaah setiap mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, tambah Tuhan. Bagi visi kami tahu setiap gereja dan pelayanan memang sangat berbeda Bapak, cara beribadah dan sebagainya Tuhan. Biar kami bisa terus bersatu Tuhan, biar kami bisa terus menopang sesama Tuhan, ya biar kami terus bertumbuh Bapak, belajar sesama Tuhan, dan terus menguatkan menopang Bapak Tuhan, jamaah-jamaah urapi setiap pemimpin gereja, setiap hamba Tuhan di mana mereka berada Tuhan, pakai hidup mereka Bapak. Jika mereka sudah menjadi sangat weak Bapak, sangat lemah Tuhan, kuatkan mereka dalam nama Tuhan, ya hibur mereka. Kami tahu Roh Kudus Bapak, Engkau menghibur mereka, Engkau mencukupkan semua keperluan mereka, Engkau terus memakan mereka Bapak, semasa mereka never give up Tuhan. Kami tahu bahwa yang itu berkat Tuhan pasti dikirim kepada setiap mereka Tuhan, kekuatan tim dan sebagai human resources, financial resources, sebagai Engkau pasti membuka jalan. Ya, firman menyatakan bahwa setiap kami orang percaya juga akan dicoba, tapi Tuhan tidak akan mengizinkan pencoba itu melebihi kekuatan setiap kami. Thank you Lord, terima kasih atas janjian Tuhan. Setiap kami tidak akan dicoba melewat lebih daripada kekuatan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ya Tuhan, kami mau terus belajar dari Engkau, kami mau tunduk ke atas pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami tahu bukan agak perkasa kami, tapi dalam kuasa Roh Kudus Bapa, kami bisa melewati semua ini Tuhan. Dan kami juga tahu yang keadaan contohnya COVID-19 Tuhan, bukan 1-2 tahun akan terus habis Bapa, tapi itu memakan masa juga yang panjang juga Tuhan. Tapi kami tahu bahwa semasa setiap kami dipimpin Roh Tuhan, kami aman, kami tetap akan dijaga, dipelihara, diberkati, bahkan menerima terobosan dari Engkau Tuhan Yesus. Engkau Gembala Agung kami, Engkau Raja segala Raja kami. Ya Tuhan, kami bisa menerobos Bapa. Yakin kami akan melayani seperti
Raja Wali Tuhan. Semakin besar Bapa badai itu Bapa, kami bisa melewati itu dengan lebih dahsyat Bapa. Dan hanya dalam kuasa Engkau Tuhan saja. Dan hanya dalam kuasa Tuhan Engkau saja. Thank you Lord, thank you Lord. Dan juga bagian ekonomi Tuhan, jangan biar Engkau memulihkan Tuhan apa yang sudah dicuri oleh iblis Tuhan, biar Engkau membalikkan kanan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap fasis, setiap tidak berkenan, setiap merugikan Malaysia Tuhan akan dibalikkan. Ya Tuhan, Malaysia akan menjadi bangsa yang makmur Tuhan, bahkan akan menjadi bangsa, menjadi saluran berkat untuk bangsa-bangsa juga Tuhan. Dan kami tidak tahu bagaimana Tuhan, tapi kami mau berdiri untuk bangsa yang Tuhan, bangsa yang pasti makmur Tuhan, di tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga setiap ahli politik dari Prime Minister kami dan sebagainya Tuhan, setiap yang memerintah Tuhan, dalam nama Tuhan jamah hidup mereka, biar mereka dipenuhi dengan roh takut Tuhan, roh dipenuhi dari hikmat syurgawi Tuhan. Apa yang mereka lakukan Bapa itu akan menguntungkan Malaysia Tuhan, itu akan membangun setiap bangsa, setiap suku dan bangsa, itu akan membangun Malaysia menjadi Malaysia makmur Bapa, di mana kami akan mengalami breakthrough. Walaupun apa yang berlaku sekarang Tuhan, kami tahu hanya sementara, tapi setiap anak Tuhan mari kita terus berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Ya Tuhan, thank you Lord, thank you for your grace and mercy, thank you for your grace and mercy. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau Raja segala Raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ya Tuhan, setiap doa kami, setiap petition kami Tuhan, permohonan kami Tuhan, kami tahu bahwa Yesus Engkau sudah mendengar. Bahkan Engkau berdiri untuk setiap kami Tuhan. Engkau kuatkan setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you. Itu janji Engkau yang dari firman. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. We bless you Lord. Ya Tuhan, biar Engkau sempurnakan semua doa kami Tuhan. Sempurnakan setiap doa kami dan jawab setiap doa kami Tuhan. Dan menjadikan setiap kami tetap kuat, tetap bergantung hanya kepada Engkau, tetap berkomitmen kepada Engkau. Jika ada dosa, bertobat, dan Engkau akan mengampuni setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you, bless you. Dan malam ini ya, setiap streaming ya, so kita akan mengakhiri malam ini, biar kita tetap hidup kudus kepada Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord leave His countenance upon you and give peace. Biar damai sejahtera, sukacita, favor Tuhan terus menyertai hidup Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua katakan Amen, Amen. Selamat malam, sampai kita jumpa lagi. God bless you.